Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang aritmatika sosial. Materi ini dipelajari di kelas 7 semester 2. Yang pertama kita lihat dulu istilah-istilah dalam perdagangan. Nah, istilah ini sering kita gunakan atau kita temukan di dalam materi aritmatika sosial. Yang pertama kita lihat dulu harga pembelian. Nah, apa itu harga pembelian? Harga pembelian adalah harga barang dari pabrik atau grosir atau tempat lainnya. Nah, biasanya harga pembelian ini kita namakan dengan modal. Yang kedua, istilahnya yang sering kita dengar yaitu harga penjualan. Apa itu harga penjualan? Harga penjualan adalah harga barang yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli. Kemudian yang sering kita dengar juga atau yang sering kita lihat itu adalah untung. Apa itu untung? Untung merupakan selisih harga penjualan dan harga pembelian. Nah, selisih di sini artinya berarti nanti harga penjualan kita kurang dengan harga pembelian dengan syarat harga jual itu lebih tinggi dari harga pembeliannya. Jadi untuk mencari untung biasanya kita gunakan harga penjualan kita kurang dengan harga pembelian. Kalau harga penjualannya lebih tinggi atau lebih mahal daripada harga pembelian, itu kita sebut dengan untung. Kemudian yang keempat ada rugi. Rugi merupakan selisih harga penjualan dan harga pembelian jika harga beli ini lebih rendah dari harga jual. Jadi kalau tadi untung itu harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli. Sekarang kalau rugi, harga beli itu lebih rendah daripada harga jual. Nah, di dalam perdagangan itu yang kita harapkan adalah untung. Tidak ada pedagang yang mengharapkan kerugian. Selanjutnya kita lihat yang kedua atau yang B, menghitung harga penjualan. Harga penjualan dapat ditentukan dengan cara-cara berikut. Jika kita memperoleh untung, maka harga penjualannya itu kita dapat dari harga pembelian kita tambah dengan untung. Nah, ini yang perlu kita ingat. Kemudian jika memperoleh rugi, maka harga penjualan itu kita hitung dengan mencari selisihnya harga pembelian dikurang dengan harga rugi atau dengan kerugiannya. Kemudian yang ketiga atau yang C, menghitung harga pembelian. Nah, menghitung harga pembelian sama dengan menghitung harga penjualan juga. Jika kita memperoleh untung, maka harga pembelian itu sama dengan harga penjualan atau harga jual kita kurangi dengan untungnya, baru kita dapat nanti harga pembelian. Itu jika kita memperoleh untung. Nah, jika kita memperoleh kerugian, maka harga penjualan itu kita dapatkan dari harga penjualan kita tambah dengan kerugian. Selanjutnya kita coba untuk menghitung persentase untung dan rugi. Nah, untuk menentukan persentase untung itu rumusnya sama dengan untung dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Namanya aja persentase, maka nanti kita kalikan 100%. Untuk mencari persentase kerugian itu sama dengan rugi dibagi dengan harga pembelian dikali 100%. Nah, ini dia rumus untuk mencari persentase kerugian dan persentase keuntungan. Untuk menentukan persentase untung atau rugi, terlebih dahulu kita tentukan besar untung atau rugi dalam rupiah. Persentase untung maupun rugi dapat dihitung berdasarkan rugi atau untung dalam satuan atau untung atau rugi seluruhnya. Ternyata hasil perhitungan persentase untung atau rugi dalam satuan akan sama dengan persentase untung atau rugi secara keseluruhan. Nah, setelah ini kita akan bahas soal-soal tentang persentase untung dan rugi, kemudian tadi cara menghitung harga penjualan, harga pembelian, untung dan rugi.
Sekarang kita lihat contoh soal dan pembahasan soal-soal tentang aritmatika sosial yang sudah kita jelaskan tadi. Contoh soal pertama, seorang pedagang membeli sebuah TV seharga Rp1.650.000. Kemudian TV tersebut dijual lagi dengan harga Rp1.900.000. Tentukan untung atau rugi pedagang tersebut. Nah, kita diminta untuk menentukan apakah pedagang tersebut mendapatkan untung atau rugi. Kita lihat dulu yang diketahui dari soal. Yang pertama yaitu adalah harga pembelian atau harga beli. Harga beli televisi tersebut yaitu Rp1.650.000. Kemudian harga jual TV tersebut dijual lagi seharga Rp1.900.000. Nah, dari harga beli dan harga jual kita bisa menentukan apakah pedagang tersebut memperoleh untungkah atau rugi. Ternyata setelah kita lihat harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli. Nah, kalau lebih tinggi harga jual daripada harga beli, maka pedagang tersebut memperoleh untung. Nah, ini bisa kita cari besar keuntungan dari pedagang tersebut. Itu untung sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli. Tinggal kita masukkan harga jualnya tadi adalah Rp1.900.000. Rp1.900.000 kita kurang dengan harga belinya. Harga belinya yaitu adalah Rp1.650.000. Ini sama dengan 1.900 kita kurang dengan 1.650, maka ini adalah Rp250.000. Ternyata pedagang tersebut memperoleh untung sebesar Rp250.000. Selanjutnya contoh soal yang kedua, paman membeli sebuah sepeda motor bekas dengan harga Rp3.450.000. Dengan sepeda motor itu diperbaiki dengan biaya Rp175.000. Kemudian dijual lagi dengan harga Rp3.600.000. Tentukan untung atau rugi. Nah, kita lihat soalnya. Yang diketahui dari soal yang pertama itu harga pembelian, kemudian atau ini modalnya, kemudian sepeda motor itu diperbaiki lagi dengan biaya Rp175.000. Nah, biaya perbaikan ini juga disebut dengan modal. Maka ini kita jawab di sini modalnya semua yaitu adalah Rp3.450.000 ditambah dengan biaya perbaikannya Rp175.000. Maka modal seluruhnya adalah Rp3.625.000. Nah, ternyata harga jualnya hanya laku sebesar Rp3.600.000. Karena harga jual lebih rendah daripada modal. Modalnya tadi Rp3.625.000, sedangkan harga jualnya hanya Rp3.600.000, maka paman tersebut mengalami kerugian. Nah, besar ruginya bisa kita tentukan. Rugi itu sama dengan harga pembelian. Kita tulis saja harga beli dikurang dengan harga jual. Nah, harga beli tadi atau modalnya itu adalah Rp3.625.000. Kita kurangi dengan harga jualnya adalah Rp3.600.000. Maka paman mengalami kerugian Rp25.000. Contoh soal yang ketiga, Pak Hasan membeli sebuah rumah seharga 200 juta. Karena suatu hal, rumah tersebut dijual lagi sehingga rugi 5%.
Tentukan harga penjualan rumah tersebut. Nah, ini bisa kita jawab. Kita lihat dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, ini Pak Ahsan membeli sebuah rumah seharga 200 juta. Berarti yang 200 juta itu adalah modal atau harga pembelian. 200 juta. Kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian rugi 5%. Nah, ruginya 5%. Ini bisa kita cari langsung. 5/100 dari 200 juta. Tentukan dulu besar kerugiannya. Maka 5/100 atau 5% dari 200 juta ini bisa kita selesaikan, kita sederhanakan. Ini dapat 2. 5 kali 2 10, maka besar kerugiannya adalah 10 juta. Yang ditanya adalah harga penjualan rumah tersebut. Nah, gampang kita buat lagi. Harga jual rumah itu adalah harga beli kita kurang dengan besar kerugiannya. Nah, tadi harga beli adalah 200 juta dikurang kerugiannya adalah 10 juta. Maka harga jual 190 juta. Nah, itulah materi kita pada hari ini tentang aritmatika sosial, yaitu tentang menentukan harga pembelian, harga penjualan, menentukan untung, rugi, persentase keuntungan, dan persentase kerugian. Di video berikutnya kita akan menentukan diskon, tara, rabat, pajak, dan lain-lain. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman semuanya, kita coba untuk mengerjakan latihan berikut. Pak Andi membeli sebuah mobil bekas dengan harga 48 juta. Mobil itu diperbaiki dengan biaya 4 juta. Kemudian dijual dan hanya laku 50 juta saja. Tentukan persentase kerugiannya. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang bisa menjawab soal ini, silakan ditulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.